Halo teman Rahma, pernahkah kamu membaca paragraf panjang sekali, tapi tidak ngerti, tidak paham isinya tentang apa? Awas, hati-hati, jangan-jangan kamu tidak tahu materi apa itu ide pokok. Padahal itu keluar di soal TKA loh, udah pasti, apalagi yang tahun 2026. Mau tahu nih caranya menentukan ide pokok? Yuk simak video saya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang TKA Bahasa Indonesia SD tentang ide pokok, cara menentukan ide pokok dalam teks. Nah, teman-teman, ini mau tak bagi nih trik gimana cara menentukan ide pokok. Tapi kita samakan konsepnya dulu ya. Ide pokok itu sama halnya gagasan utama dalam satu paragraf. Kemudian langkah jitunya apa? Khusus kamu nih, ini hanya untuk kamu yang duduk di bangku SD. Ketika menentukan sebuah ide pokok, yang pertama kali, selain baca soalnya, yaitu baca kalimat pertama dan kalimat terakhir paragraf. Karena sudah pasti kalimat utamanya berada di pertama atau terakhir. Yang kedua, tanyakan paragraf ini tuh membahas tentang apa sih? Sudah ngerti tuh. Kalau kalimat utamanya berada di kalimat utamanya berada di kalimat pertama. Lalu ini membahas tentang objek A. Kemudian yang ketiga, ketika ada option contoh atau data, abaikan, jangan dipilih. Karena ingat, ciri-ciri ide pokok yang pertama bersifat umum tentunya. Yang kedua, dapat mewakili seluruh paragraf. Ketiga, dia bukan kalimat penjelas. Oke. Kemudian teman-teman, kalau pengen ngerti, nih coba kita lihat contoh soal dan pembahasannya. Bacalah paragraf berikut ini. Setiap pagi, Rani selalu menyiram tanaman di halaman rumahnya. Tanaman yang dirawat dengan baik akan tumbuh subur dan menghasilkan bunga yang indah. Karena rajin merawat tanaman, halaman rumah Rani tampak asri. Menurut teman-teman, ide pokoknya berada di mana tuh? Kalimat utamanya berada di mana tuh? Nah, apakah Rani menyiram tanaman setiap pagi itu ide pokok? Tentu bukan. Ini, kalau teman-teman ngerti, yang ini salah. Ya, ini salah. Kenapa? Rani menyiram tanaman setiap pagi itu merupakan kalimat penjelas. Terus yang mana dong? B, C, D, E? Coba teman-teman tebak. Ingat rumusnya. Ide pokok sama dengan apa yang dibicarakan dalam paragraf tersebut. Apakah dalam paragraf tersebut itu membicarakan tanaman dapat menghasilkan bunga? Tidak dong, ya kan? Dan tanaman dapat menghasilkan bunga, ini adalah kalimat penjelas. Kemudian kalimat yang ketiga, halaman rumah Rani tampak asri. Apakah dia menceritakan halaman rumah Rani tampak asri? Tidak juga. Dia penjelas. Memang menceritakan tersebut, tapi dia termasuk penjelas. Rani rajin merawat tanaman. Nah, di sini intinya ide pokoknya itu kalimat utamanya di mana sih? Teman-teman tahu? Ya, betul. Rani rajin merawat tanaman. Sementara yang E, tanaman tumbuh subur. Ya, tanaman tumbuh subur, tapi ini berada di kalimat penjelas. Jadi bukan ini. Gimana teman-teman? Masih bingung? Oke, kalau masih bingung, kita simak soal pertama. Oke. Ide pokok paragraf tersebut adalah air sangat penting bagi kehidupan manusia. Tanpa air, manusia tidak dapat minum, memasak, dan membersihkan diri. Oleh sebab itu, kita harus menghemat penggunaan air. Nah nih, menurut teman-teman,
Manakah yang ide pokok? Yang termasuk ide pokok paragraf tersebut? A. Manusia memerlukan air untuk minum. Apakah di sini ada penjelasannya? Yes. Tanpa air manusia tidak dapat minum, tapi bukan ide pokoknya. B. Air digunakan untuk memasak. Apakah itu? Yes, ini juga di kalimat penjelas setara dengan minum. Berarti kita silang ya teman-teman. C. Air penting bagi kehidupan manusia. Coba kita lihat. Kalimat utamanya di mana? Ya, berada di awal. Air penting bagi kehidupan manusia. Apakah itu ide pokoknya? Kita tabung dulu. D. Kita harus menghemat air. Apakah harus berhemat kita air? Ada di paragraf itu? Ada, tapi dia di kalimat penjelas. Jadi bukan ya teman-teman. Yang E, air digunakan untuk membersihkan diri. Ini sama aja standarnya dengan A, B, D, dan E. Jadi jawabannya ya betul yang C. Masih kurang jelas? Kita lanjutkan di soal nomor 2. Oke. Nah, ide pokok paragraf tersebut adalah listrik memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Oke, oleh karena itu pengguna listrik harus dilakukan secara hemat. Ini saya menerapkan trik yang sudah saya sampaikan tadi. Kalimat utama, kalimat awal, dan kalimat di akhir. Kita cek satu persatu teman-teman. Peralatan rumah tangga menggunakan listrik. Apakah iya peralatan rumah tangga menggunakan listrik? Yes, tapi dia berada di kalimat nomor 2. Jelas ini penjelas, bukan ide pokok. Listrik sangat dibutuhkan manusia. Ya, listrik dibutuhkan manusia? Kita tampung terlebih dahulu. Di sini di kalimat utamanya, di kalimat awalnya, listrik memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. C. Manusia melakukan aktivitas sehari-hari. Jelas dong manusia melakukan aktivitas sehari-hari, ini penggalan kalimat penjelas. Listrik harus digunakan secara hemat tuh. Ya, kita harus berhemat listrik di sini disampaikan di paragraf kalimat terakhir. Jadi bukan. E. Peralatan rumah tangga memudahkan manusia. Apa itu? Ini di kalimat nomor 2. Oh iya teman-teman. Yang C tadi ini kan ada di kalimat pertama. Tadi katanya kalimat utamanya di kalimat pertama. Yes, tapi mohon maaf ini kurang lengkap. Jadi yang benar adalah B teman-teman. Listrik sangat dibutuhkan manusia. Buktinya, loh kok beda dengan kalimat utama? Ya, kalimat utama itu, kalau kalimat utama itu copy paste secara keseluruhan. Tapi kalau ide pokok itu inti dari kalimat utama. Lanjut di soal nomor 3. Ide pokok paragraf tersebut adalah sepeda merupakan alat transportasi yang ramah lingkungan. Sepeda tidak menghasilkan polusi udara dan baik untuk kesehatan. Selain itu, bersepeda juga dapat menghemat biaya. Nah, kira-kira nih, teman-teman pilih yang mana? A, B, C, D, E. Awas, jangan sampai salah lagi loh, ya. Karena ide pokok ini sudah pasti keluar di TKA tahun 2026. Di mana teman-teman jawabannya? Kita lihat. Kita tentukan dulu kalimat utamanya di mana teman-teman. Oke, ini membahas tentang apa sih? Kalau kalian masih bingung kalimat utamanya, ya tentang sepeda. Kita cek di poin A. Sepeda tidak menghasilkan polusi. Ya, dia berada di kalimat nomor 2. Jelas itu penjelas. Sepeda yang B. Sepeda baik untuk kesehatan. Ini juga berada di kalimat nomor 2 teman-teman. So pasti itu kalimat apa? Ya, kalimat penjelas. Berarti kita tinggalkan. C. Bersepeda dapat menghemat biaya. Ada di kalimat nomor 3 teman-teman.
Kalimat penjelas dong, karena kalimat utamanya berada di awal. Berarti bukan. Yang D, sepeda adalah alat transportasi. Oke, ini bagian dari kalimat utama teman-teman. Tapi belum lengkap dari ide pokoknya. E, sepeda merupakan alat transportasi ramah lingkungan. Benar? Apa bedanya D dengan E? Kalau D hanya menceritakan alat transportasi aja, menjelaskan alat transportasi aja. Sementara ini utamanya alat transportasi, kuncinya adalah ramah lingkungan. Jadi jawabannya yang E teman-teman. Pasti sudah mulai paham ya? Oke, sabar, tunggu dulu. Masih ada soal nomor 4 nih teman-teman. Wow, panjang sekali ya. Oke, nah kali ini teman-teman coba lihat. Ide pokok paragraf pertama adalah yang mana ini? Ini merupakan contoh soal TKA yang levelnya HOTS. Sudah saya pastikan ketika soal TKA pasti bacaannya panjang-panjang. Dan teman-teman, teman Rahma harus sudah biasa dong menghadapi soal yang panjang. Yuk kita baca bersama-sama. Menjaga kebersihan sungai merupakan tanggung jawab bersama. Sungai yang bersih dapat dimanfaatkan masyarakat untuk berbagi keperluan seperti mandi dan mengairi sawah. Namun, masih banyak orang yang membuang sampah ke sungai. Akibatnya, aliran sungai tersumbat dan menyebabkan banjir saat musim hujan. Stop. Paragraf kedua nggak usah dibaca. Kenapa? Kelihatannya ini panjang. Cuma kan yang ditanya ide pokok paragraf pertama teman-teman. Ngapain buang waktu? Karena nanti waktunya kan ditentukan. Teman-teman harus mengerjakan soal misalnya 30 menit dengan waktu sekian. Kita lihat yang A teman-teman. Kalimat utamanya di mana? Ya betul, kalimat utamanya ada di awal. Yang A, sungai dapat dimanfaatkan untuk keperluan sehari-hari. Ya, betul? Betul. Tapi ini bukan ide pokoknya. B, banyak orang membuang sampah ke sungai. Apakah iya? Iya ada, tapi ini di kalimat penjelas teman-teman. Tinggalkan langsung. C, dampak membuang sampah ke sungai. Apakah membicarakan dampak membuang sampah ke sungai? Bukan, justru ini manfaat dari sungai. D, pentingnya menjaga kebersihan sungai. Kita tabung dulu karena kalimat utama ini kata kuncinya kebersihan sungai merupakan tanggung jawab bersama. E, sungai menyebabkan banjir saat hujan? Enggak, dia membicarakan manfaatnya. Jadi yang benar yang D. Sudah paham? Lanjut di soal nomor 5. Di soal nomor 5 ini bentuk soalnya berbeda ya teman-teman. Kalau tadi pilihan ganda sederhana, kalau ini pilihan ganda kompleks. Nah, ini yang ditanyakan sama ide pokok. Oke, kita baca bersama-sama dulu. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah merupakan tanggung jawab seluruh warga sekolah. Lingkungan yang bersih membuat suasana belajar menjadi nyaman dan sehat. Oleh karena itu, sekolah membiasakan kegiatan piket kelas dan kerja bakti secara rutin. Selain itu, sekolah menyediakan tempat sampah terpilah. Siswa diajarkan membuang sampah sesuai jenisnya agar lingkungan tetap bersih. Kebiasaan ini bertujuan menumbuhkan sikap peduli lingkungan sejak dini. Pilihlah semua pernyataan yang merupakan ide pokok pertama. Nah, ini menurut teman Rahma, mana yang merupakan ide pokok? Apakah A dan B, C dan D, D dan E? Silahkan jawab di kolom komentar. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan juga diisi. Oke, bagaimana? Sudah paham tentang ide pokok? Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe ya teman Rahma. Sampai jumpa di pembahasan materi selanjutnya.
Di video selanjutnya, saya akan membahas tentang ringkasan dan simpulan. Di situ akan saya paparkan juga trik-trik jitu. Terima kasih.